Film dimulai dengan suasana gemerlap di sebuah bar. Terlihat seorang pria yang bernama Bejo sedang beraksi mencari mangsa. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Sinta. Dia datang dengan tampilan yang sangat menggoda. Lalu Bejo pun langsung menghampiri wanita tersebut. Setelah tawar-menawar, Bejo pun langsung mengajak dia pindah ke hotel. Sebelum beraksi, Bejo memberikan obat yang bisa membuat kegiatan adu otot mereka menjadi lebih aduhai. Pertempuran ranjang pun berlangsung dengan sangat barbar. Sinta sempat kewalahan meladeni gojekan dari si Bejo. Bejo pun terlihat semakin menggebu-gebu. Dia bahkan sempat mengambil ponselnya untuk merekam keseksian dari Sinta. Scene lalu berpindah pada seorang wanita cantik yang bernama Putri. Dia sedang melamar pekerjaan di sebuah hotel atas rujukan dari seorang polisi bernama Bagas. Karena takut hotelnya bakal dirazia, maka pemilik hotel langsung menerima Putri dan menyuruhnya bekerja sebagai pelayan hotel. Putri lalu dipertemukan dengan seorang supervisor yang lemah lembut, gemulai, cantik, dan rupawan. Dia diajari banyak hal termasuk cara melayani tamu, tata krama perhotelan, sampai cara membersihkan kamar hotel. Di kamar ini, Putri menemukan sebuah karet ajaib bekas yang masih licin dan penuh dengan cairan putih kental. Supervisor itu menitipkan sebuah pesan penting, yaitu harus bisa menghargai privasi pelanggan seburuk apapun kelakuan mereka. Saat ada pelanggan di kamar, tidak boleh diintip, apalagi diekspos ke dunia luar. Putri lalu mengantarkan perlengkapan ke sebuah kamar yang dipesan oleh Bejo. Sepertinya Bejo baru saja selesai melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita. Di sini Putri sangat kagum saat melihat tato dan bentuk tubuh Bejo yang sangat perfect, seperti seorang binaragawan. Putri yakin jika Bejo ini memiliki roket tempur yang besar, panjang, dan juga tahan banting. Baru-baru ini beredar sebuah video tentang seorang wanita yang tengah digenjot di kamar hotel tempat Putri bekerja. Ternyata itu adalah hasil rekaman video dari Bejo. Di rumahnya, Putri tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Bagas. Saat sedang makan, Putri mengatakan jika dirinya menemukan obat kuat yang ada di dalam kamar yang disewa oleh si Bejo. Bagas lalu menggoda Putri dengan memberinya sebuah telur. Kemudian kegiatan berpindah ke kamar. Bagas dan Putri pun lalu melakukan oh yes oh no dengan sangat barbar. Entah mengapa Putri sangat bersemangat. Mungkin karena keseringan menonton video 18+. Sayangnya Bagas tak bisa mengimbangi kegesitan dari Putri, sehingga dia pun lemas duluan. Jelas saja hal itu pun membuat Putri sangat kecewa. Esok harinya Putri kembali bekerja di hotel. Dia sedang memeriksa beberapa kamar tamu untuk mencari sesuatu. Namun rekan kerjanya yang bernama Tony malah datang mengganggu. Tony memberikan sebuah dompet kepada Putri yang semalam tertinggal. Saat Putri sedang memeriksa isi dompet, tangan si Tony yang kurang akhlak ini justru bergerilya. Sontak hal ini membuat Putri marah. Kemudian Putri pergi ke lantai atas untuk mengantarkan peralatan kamar. Saat sedang berada di lift, dia pun bertemu dengan Bejo yang sedang membawa seorang wanita. Dari sini Putri sadar kalau ternyata si Bejo ini adalah seorang mafia serabi lembit. Setiap hari Bejo datang ke hotel hanya untuk beradu panco dengan wanita pesanannya. Putri saat itu mengintip kegiatan adu mekanik Bejo dan wanitanya. Namun dia tak bisa berlama-lama karena takut ketahuan. Kemudian Tony dan supervisor sedang asik menggosip tentang para tamu yang datang ke hotel hanya untuk beradu mekanik. Sebenarnya mereka tidak mempermasalahkannya selagi mereka membayar. Namun nama baik hotel lama-lama bisa menjadi buruk. Apalagi sudah ada isu tentang video yang beredar di media sosial yang kabarnya video itu disebarkan oleh Bejo. Malam harinya Putri pergi membersihkan kamar Bejo. Saat dia memegang spray yang baru saja digunakan oleh Bejo, Putri pun langsung membayangkan hal yang mantap-mantap. Sepertinya akan sangat asik jika dirinya bisa beradu mekanik melawan Bejo. Baru saja membayangkan hal tersebut, ladang Putri pun sudah mulai basah. Apalagi jika sampai benar-benar terwujud.
Tak lama kemudian, Bejo datang dan menanyakan tentang ponselnya yang tertinggal. Putri dengan cepat menemukan dan menyerahkannya. Sebelum pulang, Putri pun melihat ada seorang wanita yang sedang mengadu kepada supervisor. Dia mengaku telah digenjot oleh Bejo saat berada di bar, dan kini dia mencarinya karena Bejo sering menginap di hotel tersebut. Wanita itu mencari Bejo karena Bejo telah merekam video adu mekanik mereka dan menyebarkannya lewat media sosial. Dia meminta pihak hotel untuk membantu melacak keberadaan Bejo. Tapi pihak hotel menjelaskan jika mereka tidak mengetahui alamat tempat tinggal Bejo. Sepulang dari hotel, Putri tiba-tiba dihadang oleh Tony. Tony ini rupanya sudah tak tahan ingin menggenjot Putri. Namun tanpa diduga, Putri malah mengeluarkan sebuah pistol lalu menodongkannya ke arah Tony. Akhirnya Tony pun ketakutan, lalu dia pergi. Kemudian saat di kamar, Putri menonton sebuah berita tentang kematian seorang wanita. Rupanya seminggu lalu dia melakukan siaran langsung sambil mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah diselidiki, ternyata wanita itu mengakhiri hidupnya akibat malu karena videonya terekspos ke publik. Ternyata wanita itu adalah salah satu wanita yang pernah dibawa Bejo ke dalam hotel. Kemudian Putri kembali bekerja. Saat itu dia sedang melihat rekaman CCTV untuk mencari informasi tentang wanita yang bundir tadi. Dan ternyata orang yang telah membawa wanita itu ke dalam hotel adalah si Bejo. Lalu tiba-tiba saja Bejo datang ke meja resepsionis. Karena rekan kerjanya belum datang, terpaksa Putri harus melayani Bejo sendirian. Bejo meminta layanan spesial, namun harus Putri sendiri yang datang ke kamarnya. Meski Putri sebenarnya juga mengharapkannya, namun dia takut kegiatan adu mekaniknya ini akan direkam lalu disebarluaskan oleh Bejo. Putri berniat menelepon Bagas, namun tidak diangkat. Dia lalu mengirimkan sebuah pesan agar Bagas bisa menolongnya jika terjadi sesuatu di kamar nanti. Kemudian Putri menuju kamar Bejo lalu mengetuk pintu. Bejo pun mempersilahkan Putri untuk masuk. Si Bejo rupanya sudah menunggu Putri dengan tanpa menggunakan pakaian. Dia langsung mendekap Putri dan mengajukan beberapa pertanyaan. Rupanya Putri sudah ketahuan sering mengintip Bejo sejak beberapa hari ini. Tak ingin rencananya terungkap, Putri pun langsung melancarkan aksinya dengan bercocok tanam bersama si Bejo. Ketika Bejo sibuk merekam, Putri pun mengambil sebuah pistol dari bawah tempat tidurnya. Bejo pun sangat kaget dengan apa yang dia alami. Putri ini ternyata adalah seorang agen rahasia yang sedang menyamar menjadi pelayan di hotel tersebut. Akhirnya si Bejo dibawa oleh polisi untuk dihukum. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya.